Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Munandar akan menjelaskan bab 3 pada buku akuntansi lanjutan 1 yang berjudul Konsolidasi dengan Akuisisi pada Nilai Tercatat Ekuitas. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu konsolidasi dan akuisisi? Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Dan apa itu akuisisi? Akuisisi merupakan sebuah perjanjian di mana perusahaan membeli saham atau aset dari perusahaan tersebut akan menjadi sasaran dari akuisisi. Prosedur konsolidasi. Menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah 1. Menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. 2. Mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Berikutnya, bentuk kertas kerja konsolidasi yang berisi nama akun, neraca saldo, yang berisi entitas induk dan juga entitas anak. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang berisi debit dan kredit, dan yang terakhir, konsolidasian. Jurnal eliminasi terbagi dua, yaitu jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, dan yang kedua, jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki di masing-masing entitas terpisah. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Di sini agar lebih jelas, jurnal eliminasi akan diberi tanda E. Pada contoh pertama, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatatnya adalah 1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai akuisisi pada nilai wajar 1.200.000.000. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas pada saham biasa 800 juta dan juga saldo labanya 400 juta. Dan total nilai tercatat aset bersih yaitu 1.200.000.000. Jadi selisih diferensialnya yaitu 0. Selanjutnya laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 saat sebelum kombinasi bisnis. Pada PT Nusantara, asetnya kas dan setara kas 1.600.000.000, piutang usaha 600 juta, persediaan 400 juta, tanah 1.500.000.000, bangunan dan peralatan 3 miliar, akumulasi penyusutan 500 juta, dan merek dagang 400 juta. Total aset PT Nusantara yaitu 7 miliar. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Utang usaha PT Nusantara 1 miliar, utang obligasi 1.500.000.000, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1.500.000.000. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara yaitu 7 miliar. Selanjutnya PT Andalas, yang mana asetnya kas dan setara kasnya 600 juta, piutang usaha 250 juta, persediaan 350 juta, tanah 500 juta, bangunan peralatan 400 juta, akumulasi penyusutannya 100 juta. Dan total asetnya yaitu 2 miliar. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas dari PT Andalas. Utang usahanya 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Dan total liabilitas dan ekuitas dari PT Andalas yaitu 2 miliar. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut, yaitu investasi pada PT Andalas pada kas seharga 1.200.000.000. Berikut laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Aset PT Nusantara kas setara kas 400 juta, piutang usaha 600 juta, persediaan 400 juta, tanah 1.500.000.000,
bangunan peralatan 3 miliar, akumulasi penyusutan 500 juta, merek dagang 400 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta. Total aset dari PT Nusantara yaitu 7 miliar. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Utang usaha 1 miliar, utang obligasi 1 miliar 500 juta, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1 miliar 500 juta, dan juga total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara seharga 7 miliar. Selanjutnya PT Andalas. PT Andalas memiliki kas dan setara kas 600 juta, piutang usaha 250 juta, persediaan 350 juta, tanah 500 juta, bangunan dan peralatan 400 juta, akumulasi penyusutan 100 juta. Dan total aset dari PT Andalas yaitu 2 miliar. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Utang usaha 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Andalas yaitu 2 miliar. Dari laporan keuangan sebelumnya dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1 miliar 200 juta serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya atau perusahaan investi. Sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atau akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Kertas kerja konsolidasi. Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Dari kolom pertama, dari kertas kerja adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk mempermudah proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan di kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian atau sesaat setelah kombinasi bisnis. Nama akun. Pada neraca saldo PT Nusantara. Kas dan setara kasnya 400 juta, piutang usaha 600 juta, persediaan 400 juta, tanah 1 miliar 500 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar, akumulasi penyusutan 500 juta, merek dagang 400 juta, dan investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta, total asetnya yaitu 7 miliar. Utang usaha 1 miliar, utang obligasi 1 miliar 500 juta, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1 miliar 500 juta, total kredit dari PT Nusantara yaitu 7 miliar. Selanjutnya PT Andalas. Kas dan setara kasnya 600 juta, piutang usaha 250 juta, persediaan 350 juta, tanah 500 juta, bangunan peralatan 400 juta, akumulasi penyusutannya 100 juta. Total aset dari PT Andalas yaitu 2 miliar. Utang usaha 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Total dari kredit dari PT Andalas yaitu 2 miliar. Selanjutnya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini terdapat ada 1 miliar 200 juta yang mana itu dari investasi pada PT Andalas harga 1 miliar 200 juta. Pada konsolidasian antara PT Nusantara dan PT Andalas, kas dan setara kasnya 1 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 750 juta, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3 miliar 400 juta, akumulasi penyusutannya 600 juta, merek dagangnya 400 juta. Dan investasi pada PT Andalas konsolidasiannya yaitu 0. Total aset pada konsolidasian 7 miliar 800 juta, utang usaha 1 miliar 300 juta, utang obligasi 2 miliar, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1 miliar 500 juta. Total kredit pada konsolidasian yaitu 7 miliar 800 juta. Dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk mempermudah mengidentifikasikan setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran yang sama baik di sisi debit dan kreditnya. Sedangkan kolom terakhir merupakan kolom setiap akun-akun yang telah disesuaikan dengan nilai eliminasi dan merupakan nilai yang diajukan sebagai saldo konsolidasian.
Jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2. Satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2E berikut ini, yaitu 2 eliminasi saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, pada investasi PT Andalas 1 miliar 200 juta. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi pada perusahaan sendiri, sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Selanjutnya laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasi sebagai berikut. Pada total aset dari yaitu 7 miliar dan liabilitas pada total liabilitas dan ekuitas balance yaitu 7 miliar 800 juta. Konsolidasi pada periode telah terjadi akuisisi. Kombinasi bisnis melalui pengakuisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Laba rugi bersih konsolidasian. Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dan dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Saldo laba dan dividen konsolidasi. Saldo laba konsolidasi merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasi diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi. Dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Yang kedua, dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi pada dalam kertas kerja konsolidasian. Berikut format kertas kerja konsolidasi. Berikut konsolidasi setelah terjadinya akuisisi pada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Total dari PT Nusantara debit 13 miliar, kredit 13 miliar. Dan juga PT Andalas totalnya debit 3 miliar dan kredit 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara. Sebagian entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015. Kas 50 juta pada investasi pada PT Andalas 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan, ini PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Investasi PT Andalas 200 juta pada bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Berikut perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Saldo 1 Januari 2015, rasionya 100 banding 0, investasi 1 miliar 200 juta. Laba bersih 200 juta, dividen 50 juta, saldo 31 Desember 2015 yaitu 1 miliar 350 juta. Dan pengendali, modal saham 800 juta dan saldo laba 400 juta, saldo laba bersih 200 juta, saldo laba dividen 50 juta,
Dan juga saldo laba dari saldo 31 Desember 2015 yaitu 550 juta. Jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas 200 juta, dividen diumumkannya 50 juta, investasi pada PT Andalas 150 juta. Yang kedua, jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk dan PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasian, yaitu saham biasa PT Andalas 100 juta, saldo laba 400 juta, pada investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta. Berikut kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Yang mana total debit dari PT Nusantara 4 miliar 200 juta dan total debit dari PT Andalas 650 juta pada neraca saldo. Dan konsolidasiannya total debit 4 miliar 875 juta rupiah. Selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas 1 miliar 350 juta, 5 eliminasi 150 juta, 6 eliminasi 1 miliar 200 juta. Berikut total liabilitas dan ekuitas dari neraca saldo PT Nusantara 7 miliar 700 juta dan juga dari neraca saldo PT Andalas totalnya yaitu 2 miliar 150 juta. Jurnal eliminasinya totalnya 1 miliar 400 juta dan kredit jurnal eliminasi totalnya 1 miliar 400 juta. Konsolidasian dari kedua PT tersebut yaitu 8 miliar 500 juta. Laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 800 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas 200 juta ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Laba rugi konsolidasian yaitu 800 juta. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Total aset yaitu 8 miliar 500 juta dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 8 miliar 500 juta. Berikut laporan neraca saldo tahun 2016 yang mana total debit PT Nusantara 15 miliar, total kredit PT Nusantara 15 miliar, PT Andalas total debit 3 miliar 300 juta dan total kredit 3 miliar 300 juta. Selama periode berjalan PT Nusantara mencatat jurnal yakni untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Andalas. Kas 100 juta pada investasi pada PT Andalas 100 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas 250 juta pada bagian laba entitas asosiasi 250 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%. Berikut perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Saldo laba 31 Desember 2015 yaitu non pengendali 1 miliar 500 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 700 juta. Jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas 250 juta, pada dividen diumumkan 100 juta dan investasi pada PT Andalas 150 juta. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 550 juta, pada investasi PT Andalas 1 miliar 350 juta. Berikut kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2016. Untuk total liabilitas dan ekuitas dari PT Nusantara 8 miliar 250 juta, total dari PT Andalas 2 miliar 300 juta. Dan juga pada jurnal eliminasi total liabilitas dan ekuitasnya debit 1 miliar 600 juta dan kredit 1 miliar 600 juta.
Dan total liabilitas dan ekuitas pada konsolidasian yaitu 9 miliar 50 juta. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak yaitu laba bersih PT Nusantara 1 miliar dikurangi penghasilan PT Andalas 250 juta ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas 250 juta, laba rugi konsolidasian 1 miliar. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Yang mana total asetnya yaitu 9 miliar 50 juta dan total liabilitas dan ekuitas 9 miliar 50 juta. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. 1. Kekuasaan. 2. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya. 3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya yaitu hasil dari konsolidasian PT Andalas dan juga PT Nusantara akan ditampilkan setelah ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.